Apakah tandanya seseorang itu yang dikuasai oleh nafsunya itu? Apa tandanya orang itu dikuasai oleh nafsunya? Di antara tandanya itu adalah dia mementingkan kesenangan dirinya. Dan yang kedua, tandanya itu adalah yang ditujunya itu adalah makhluk Allah, yaitu manusia. Inilah tanda diri orang yang dikuasai oleh nafsunya, yaitu dia mementingkan keinginan dirinya itu, kenyamanan dirinya, dan yang ditujunya itu adalah makhluk Allah atau manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awsala man syaa ila ma'rifatih فغاب عن شهود غيره فصار من خيار خلقه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في مملكته وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل صفوته صلى الله وسلم على نور عرشه سيدنا ومولانا محمد المهتدى بهديه وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبع واهتدى بسنته أما بعد. Tuan-tuan, para khalifah, para salikin, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita kembali dapat bertemu di majlis ilmu ini untuk meneruskan pengajian hikam kita. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatus saniyatu wal khamsun ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Maka pada hikmah yang ke-152 dari Al-Hikam Al-Ataiyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, rubbama waqafatil qulubu ma'al anwar kama hujibatin nufus bikasaifil awyar. Kadang-kadang terhenti hati-hati manusia itu beserta cahaya-cahayanya, sebagaimana di dinding nafsu itu dengan tebalnya makhluk-makhluk Allah.
Itulah lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-152 ini. Sebahagian manusia itu, tuan-tuan sekalian, ada yang didinding oleh nafsunya, sehingga cahaya yang ada di dalam hatinya itu menjadi tertutup dengan tebalnya dinding nafsu itu. Artinya, hidup orang seperti ini, hatinya itu dikuasai oleh nafsunya. Lalu apakah tandanya seseorang itu yang dikuasai oleh nafsunya itu? Apa tandanya orang itu dikuasai oleh nafsunya? Di antara tandanya itu adalah dia mementingkan kesenangan dirinya. Dan yang kedua, tandanya itu adalah yang ditujunya itu adalah makhluk Allah, yaitu manusia. Inilah tanda diri orang yang dikuasai oleh nafsunya, yaitu dia mementingkan keinginan dirinya itu, kenyamanan dirinya, dan yang ditujunya itu adalah makhluk Allah atau manusia. Tuan-tuan sekalian, sebahagian orang tadi itu yang dia mementingkan kesenangan dirinya dan yang ditujunya itu adalah makhluk Allah, ada orang begitu sampai matinya, dia begitu saja, tuan-tuan sekalian. Artinya sampai matinya dia seperti itu. Walaupun orang ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang artinya tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, tetapi pada prakteknya dia mementingkan kepentingan dirinya. Memang dia mengucapkan la ilaha illallah, setiap hari dia ucapkan la ilaha illallah, tapi dia mementingkan kesenangan dirinya itu. Pandangannya kepada makhluk, dia tertuju pandangnya hanya kepada makhluk saja, tuan-tuan sekalian. Orang jenis seperti ini sangat khawatir dia kalau ada manusia, makhluk meremehkannya, takut kali dia. Dia sangat khawatir, dia sangat takut kalau ada orang yang tidak menghargai dirinya. Orang ini, tuan-tuan sekalian, sangat takut sekali bila manusia meninggalkan dia. Takut sekali dia. Dia menjaga harga dirinya, karena yang dituju itu adalah makhluk Allah, manusia itu. Oleh karena itu, apabila keadaan ini ada pada diri kita, yang kita mementingkan kesenangan diri kita itu dan tujuan kita kepada makhluk Allah, maka segeralah untuk berangkat, segeralah untuk merubahnya, tuan-tuan sekalian. Karena orang ini, ya, orang seperti ini yang saya sebutkan itu, orientasinya, tujuannya itu adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dicarinya itu makhluk, dan dia takut kehilangan makhluk itu. Walaupun dia seorang muslim, orang seperti ini, walaupun dia muslim, dikhawatirkan matinya, kehilangan Islamnya itu. Kita mesti bersihkan kita agar naik ke tingkatan nurul Islam yang pernah kita bicarakan pada pertemuan sebelum ini, yaitu cahaya Islam. Tuan-tuan sekalian, qad taqiful qulub fi maqami nuril Islam atau maqami tauhidil af'al. Terkadang terhenti hati itu pada makom nurul Islam atau makom tauhidul af'al. Fala tartaqi ila maqami nuril iman atau maqami tauhidis sifat. Maka tidak naik hati itu ke makom cahaya iman atau makom tauhidus sifat. Jadi pada pertemuan sebelumnya
kita ada menyebutkan tauhidul af'al, tauhidus sifat, dan tauhid bidzat. Tuan-tuan sekalian, ini sambungannya lagi, ya, kita sambung lagi. Manusia itu, fitrah manusia itu lebih dulu nafsunya dari akalnya itu. Begitulah manusia. Kita nih, mungkin sebahagian kita nih, manusia itulah yang lebih dulu fitrahnya itu adalah nafsunya, baru akalnya itu. Coba kita tengok anak-anak yang baru lahir itu, tuan-tuan sekalian. Anak-anak yang baru lahir itu, dia menyusu, dia menangis kehilangan ibunya. Itu semua adalah nafsu. Jadi dasarnya, pada dasarnya manusia itu, kita ini semua tuan-tuan sekalian, dikuasai nafsu yang ada pada diri kita ini. Oleh karena itu, apabila kita ada ikhtiar, kita ada usaha untuk menaikkan tingkatan ke atas, maka kita ini akan sampai kepada maqam nurul Islam, kita akan sampai ke maqam tauhidul af'al. Maka pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan, kita sudah sampaikan bahwa orang yang sampai ke makam ini, tuan-tuan sekalian, sudah sampai kepada makam tauhid af'al. Saya ulang lagi, tauhidul af'al itu adalah mengesahkan perbuatan. Perbuatan siapa yang esahkan? Perbuatan Allah. Maka segala yang ada di dunia ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah sampai ke makom ini, tauhidul af'al ini, maka dia akan merasakan wajada halawatal ibadah az-zahirah. Dia akan merasakan manisnya ibadah-ibadah yang zahir itu. Maka dia sembahyang maghrib tadi dirasanya manis sembahyang maghrib itu. Ketika dia berzikir, dirasakannya lezatnya berzikir itu. Dia merasakan lezatnya selawat dan zikir-zikir lainnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini, dia pun menyaksikan bahwa alam semesta ini merupakan asaru fi'lillah. Apa dia? Bekas perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan sekalian, dia sudah menyaksikan bahwa segala yang dilihatnya di alam ini merupakan asaru fi'lillah, bekas perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah sampai ke tahap ini. Golongan ini hebat. Tapi orang dulu, ini tingkat pertama, rendah dia, tuan-tuan sekalian. Ini rendah. Tapi kita kalau sudah sampai ke makam ini, apabila kita melihat alam ini, kita melihat asaru fi'lillah, bekas perbuatan Allah, kita sudah hebat, tuan-tuan sekalian. Segala yang dilihatnya perbuatan Allah. Orang yang sudah sampai ke makam ini, yaitu dia melihat segala sesuatu merupakan fi'lullah, perbuatan Allah, maka dia tidak ada dendam lagi. Dia tidak akan ada dendam pada dirinya. Tidak ada perasaan menyalahkan orang lain lagi. Dia tidak akan pernah meremehkan orang lain lagi. Orang kalau sudah sampai ke makom ini, dendam tidak ada, meremehkan orang lain tidak ada, menyalahkan orang lain tidak ada. Kenapa? Karena yang dilihatnya itu adalah fi'lullah, perbuatan Allah. Karena kita ni la haula wala quwata illa billah. Kita tidak ada daya kita, tidak ada upaya kita. Jadi tuan-tuan sekalian, semua perbuatan itu perbuatan Allah. Supaya lebih paham dia, perbuatan ada yang baik, ada yang jahat, itu merupakan perbuatan Allah. Tapi caranya begini, tuan-tuan sekalian, secara adab dan syariat, begitu dia. Secara adab dan syariat, baik disandarkan kepada Allah, buruk disandarkan kepada manusia. Itu jangan kita lupa. Jadi tuan-tuan sekalian, orang yang sudah sampai
kepada makam ini, dia sudah melihat segala sesuatu fi'lullah, perbuatan Allah, maka tidak ada dendam pada dirinya, dan dia tidak akan meremehkan orang lain. Dan ada orang terhenti di sini, tuan-tuan sekalian. Dia terhenti di sini di makam tauhidul af'al atau nur Islam. Berhenti dia di sini. Padahal ada tingkatan-tingkatan berikutnya. Dia berhenti di makam ini. Dia tidak naik ke makam yang keduanya, namanya tauhidul iman atau tauhidul sifat. Dia hanya sampai di tingkat pertama saja, tuan-tuan sekalian. Lalu ada pertanyaannya, tuan-tuan sekalian, kenapa seorang hamba itu dia terhenti di situ? Dia terhenti di makam tauhidul af'al, nurul Islam. Kenapa dia tidak naik kepada tingkatan berikutnya? Kenapa dia berhenti? Dikatakan wadzalika imma li dha'fil himmati 'anit taraqi. Ada kalanya sebabnya itu karena keinginannya lemah untuk naik ke makam tauhid sifat itu. Dia sudah merasa cukup berhenti di makam tauhidul af'al. Wadzalika imma li dha'fil himmati 'anit taraqi. Jadi dia tidak ada semangat lagi untuk naik pada tingkat berikutnya, cukup kopral saja begitulah. Padahal ada tingkatan berikutnya. Dia tidak teringat lagi kapten dan lain-lainnya. Dia cukup pada kopral saja itulah. Ada orang sekolah, mungkin analogi seperti ini, ada orang sekolah ketika dia tamat aliyah, dia tamat SMA, cukup berhenti di situ saja. Padahal ada tingkatan-tingkatan berikutnya, tuan-tuan sekalian. Jadi di antara yang pertama, kenapa orang berhenti di makam tauhidul af'al itu, dan makam ini sangat hebat sekali. Wadzalika imma li dha'fil himmati 'anit taraqi. Kemudian wa imma li ru'yatihi annahu al-ghayah allati laisa syai'un fawqaha. Ada kalanya dia terhenti di situ karena dia melihat itu puncaknya, tidak ada lagi di atasnya. Dilihatnya, tuan-tuan sekalian, tauhidul af'al ini disitulah puncaknya, padahal tidak. Oleh karena itu dia berhenti di situ dan tidak naik kepada tingkatan berikutnya. Tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, dia sudah menganggap bahwa makam ini puncak. Dia sudah menganggap bahwa sudah merasa nikmat sembahyang itu. Itu kan luar biasa. Sembahyang sudah nikmat, zikir sudah nikmat, baca Quran sudah nikmat, yang tidak banyak orang mencapainya, tuan-tuan sekalian. Maka dia berhenti di makam itu. Yang lainnya adalah wa imma lil unsi bihi liwujudil halawah bihi. Dan ada kalanya dia terhenti di situ karena senang dengan kedudukan itu, dengan ada kelezatan padanya. Tak mau lagi dia. Cukuplah dia di tempat itu, tuan-tuan sekalian. Sudah disampaikan dia sudah merasa lezat duduk di makam itu, dia tenang baca Quran, dia enak berzikir dan sebagainya, maka berhentilah dia di situ. Padahal tuan-tuan sekalian, bahwa makam ini, tuan-tuan, makam tauhid af'al ini, bagi orang-orang dulu itu adalah kedudukan yang paling rendah. Orang dulu memandang kedudukan ini kedudukan yang paling rendah, tingkat pertama. Yang kita pun belum tentu mencapai tingkat ini, tuan-tuan sekalian. Coba kita rasa-rasalah dalam sembahyang kita. Adakah kita merasakan enak, lezat, manis sembahyang itu? Kalau kita merasakan manisnya setiap amal ibadah yang zahir itu, bagi orang dulu ini merupakan tingkatan yang paling rendah. Tapi bagi orang sekarang ini sangatlah tinggi dan jarang didapat orang sekarang ini. Wa imma lil qanaati bih
ada kalanya dia sudah merasa puas yang demikian, puas dia dengan kedudukan itu, sehingga dia lemah himmahnya, tidak mau naik lagi ke tingkatan yang berikutnya. Lianna man tahaqqaqa fi hadzal maqam lahul ma'unah minallahi subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang sudah benar-benar duduk di makam tauhidul af'al ini, baginya itu sudah ada atau mendapatkan ma'unah, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'unah, pertolongan, tuan-tuan sekalian. Apa contohnya? Orang yang duduk di makam ini akan mendapatkan ma'unah dari Allah. Apa contohnya? Kan nasri ala a'da'i. Artinya seperti dia ditolong dari musuh-musuhnya. Kalau ada orang benci kepadanya, orang yang benci itu akan celaka. Kan hebat makam ini. Kalau ada orang benci kepada orang ini, yang duduk di makam ini benci kepadanya, maka orang yang benci kepadanya itu akan mendapatkan celaka. Itu ma'unah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iqbalin nas alaih, manusia berdatangan kepadanya. Itu kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Wastijabatid da'awat, doanya sudah dikabulkan oleh Allah, maka berdatanganlah orang. Kenapa? Doa-doa beliau itu, orang yang duduk di makam ini, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, dia sudah merasa puas dengan ini, padahal ini duduknya di tingkat pertama, namanya di makam tauhidul af'al. Makam di mana dia tidak menyaksikan segala sesuatu melainkan itu perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tuan-tuan sekalian, dalilnya adalah ingin saya jelaskan supaya lebih faham dia. Inna khalaqnakum wa ma ta'malun. Sesungguhnya kami yang telah menciptakan kamu dan segala perbuatan kamu. Jadi perbuatan-perbuatan yang kita lihat di dunia itu, ini adalah perbuatan Allah, tuan-tuan sekalian. Secara hakikat dan ma'rifat, itu perbuatan Allah. Tetapi secara adab dan syariat, yang baik itu disandarkan kepada Allah, yang buruk-buruk itu disandarkan kepada kita, kepada manusia. Itu termaksud maksud dari tauhidul af'al, mengesahkan perbuatan. Kemudian sebab yang lain kenapa dia tidak mau naik lagi ke tingkatan berikutnya, wa imma li'adami syaikhin mursyidin. Ada kalanya dia terhenti di situ karena tidak ada guru yang membimbing dia. Boleh jadi sebab guru itu meninggal dan lain-lainnya, sehingga tuan-tuan sekalian dia berhenti di makam itu. Jadi itulah beberapa sebab kenapa seorang hamba itu berhenti di makam ini, karena dia sudah merasa puas, ya, sembahyangnya sudah lezat, ibadahnya sudah lezat, cukuplah dia berhenti di situ. Dia tidak mau lagi naik ke tingkatan berikutnya. Tuan-tuan sekalian, waqad taqiful qulubu fi maqami nuril iman aw maqami tauhidus sifat fala tartaqi ila maqami nuril ihsan aw maqami tauhididz dzat. Atau terkadang hati itu terhenti di makam nur iman. Tadi nur Islam, sekarang dia nur iman. Dia berhenti di makam nur iman atau makam tauhid sifat, artinya dia sudah naik ini. Ada orang yang sudah naik dan berhenti pula di situ dia.
wa qad taqiful qulub fi maqami nuril iman aw maqami tauhidis sifat fala tartaqi ila maqami nuril ihsan aw maqami tauhidiz zat. Atau terkadang hati terhenti di makam nur iman atau makam tauhidus sifat, artinya sudah naiklah ini tuan-tuan sekalian. Dia asalkan bagus, asalkan mantap nur Islamnya itu, di makam itu dia mantap, kemudian dia naik tuan-tuan sekalian, dia tidak peduli lagi. Dia tidak peduli doanya dikabulkan, orang berdatangan kepadanya, dia tidak peduli segala macam maunah yang Allah berikan kepadanya, dia tidak peduli. Dia naik ke tingkatan berikutnya, maka naiklah dia ke makam nur iman atau tauhid sifat, sehingga dia bukan lagi menyaksikan fi'il Allah. Tuan-tuan sekalian, perbedaan tauhidul af'al dan tauhidul sifat. Kalau orang yang berada duduk di makam tauhidul af'al ini, segala sesuatunya dilihat itu adalah perbuatan Allah. Ketika seorang itu melihat gunung, yang dilihatnya itu adalah perbuatan Allah, adalah ciptaan Allah. Segala yang dilihatnya itu merupakan fi'lullah, perbuatan Allah. Tetapi kalau dia duduk di makam tauhidus sifat, dia tidak lagi melihat perbuatan Allah itu. Ketika dia melihat gunung, yang dilihatnya kudrah Allah, iradah Allah, sama, basar dan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sudah melihat sifat-sifat Allah itu. Itu tingkatan yang kedua, lebih tinggi dari makam tauhidul af'al ini tuan-tuan sekalian. Itu tinggi itu. Pernahkah kita melihat, kalau kita melihat di luar sana pokok dan lain-lain yang kita saksikan itu perbuatan Allah, atau kita lihat itu merupakan sifat Allah? Tuan-tuan sekalian, jadi terkadang ada orang sudah duduk di makam tauhidus sifat itu, dan dia terhenti di situ, dia tidak mau naik lagi ke makam yang lebih tinggi, namanya nurul ihsan atau makam tauhid bidzat. Ini pun kalau ada sangat langka manusianya. Kalau ada pun sangat langka. Kalau dulu banyak tuan-tuan sekalian, sekarang ini langka. Tah ada, tah tidak. Fala tartaqi ila maqami nuril ihsan au maqami tauhid fil dzat. Ada orang yang sudah berada di makam tauhidus sifat itu, dia melihat segala sesuatu merupakan sifat Allah, kudrah Allah, iradah Allah, kemudian hayat Allah, ilmu Allah. Tuan-tuan sekalian, dia tidak mau lagi naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Apa sebabnya? Sebabnya hampir sama tuan-tuan sekalian. Seperti orang yang duduk di makam tauhid af'al, tak mau lagi dia naik ke makam tauhid sifat atas sebab-sebab tertentu. Di antaranya wadzalika lidha'fil himmati anit taraqi. Sama seperti tadi, bahwa himmahnya sudah lemah, keinginannya untuk naik sudah tidak ada lagi tuan-tuan sekalian, hingga dia terhenti di makam itu tauhidus sifat. Yang lain adalah kenapa dia terhenti, dia tidak mau naik lagi. Wa imma li ru'yatihi annahul ghayah allati laysat syai'un wara'aha. Ada kalanya dia melihat itu merupakan puncak, sudah tidak ada lagi di belakangnya. Itulah yang paling tinggi menurut dia, padahal masih ada yang paling tinggi lagi tuan-tuan sekalian. Wa imma lil unsi biwujudil halawah fih. Ada kalanya dia terhenti di situ karena dia seorang yang senang adanya kelezatan,
senang dia adanya kelezatan, kemanisan ibadah batinnya. Kalau tadi senang ibadah-ibadah yang zahir, sekarang dia senang dengan ibadah-ibadah batinnya. Tuan-tuan sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita ada sampaikan, ada ibadah-ibadah yang zahir, ada ibadah-ibadah yang batin. Orang yang sudah sampai di makam tauhidul af'al ini, dia merasakan manisnya ibadah-ibadah yang zahir itu. Itu tandanya. Kalau dia sudah merasakan manisnya ibadah-ibadah zahir itu, dia duduk di makam tauhidul af'al. Sudah hilanglah dendamnya, hilang, tak ada apa-apa lagi itu. Kemudian orang yang duduk di makam tauhidus sifat, dia merasakan manisnya ibadah-ibadah batin itu. Apa ibadah batin? Seperti ikhlas, ridha, sabar, dan lain-lainnya. Dan tuan-tuan sekalian, supaya cahaya itu naik seperti yang kita sampaikan, mesti dia ditahqiq, dia tahqiqul ibadah al-batinah. Ibadah-ibadah batin itu mesti ditahqiq, dia dimantapkan dia. Macam mana caranya? Ikhlas contohnya. Kalau kita sembahyang ini, tuan-tuan sekalian, kita kan ikhlas, datang jauh dari rumah, hadir kita ke majlis ilmu ini. Tadi kita sembahyang maghrib, ikhlas kita, ibadah ikhlas, mengharapkan surga. Itu kepentingan diri kita, itu kepentingan atau kesenangan diri kita. Padahal ibadah itu untuk kesenangan Allah, bukan untuk kesenangan kita. Kita ibadah ini bukan untuk kesenangan kita. Kalau kita ibadah untuk sehat, itu kan kepentingan kita itu. Untuk surga, itu kan keinginan kita. Padahal sebenarnya kita beribadah itu untuk mendapatkan kesenangan Allah, itu mardatillah, bukan kesenangan kita. Jadi kalau selama ini kita ikhlas seperti itu, dinaikkan tingkatan itu. Jadi ikhlas selama ini betul juga, tapi naikkan dia, mantapkan lagi supaya hati itu lebih bercahaya dia. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab yang lain selain daripada wa imma lil unsi biwujudil halawah fi, ada kalanya dia terhenti di situ karena dia senang adanya kelezatan, kemanisan ibadah batin yang dirasainya itu. Senang dia, sudah senang. Adakah tak hebat seorang yang merasakan manisnya ikhlas, itu luar biasa tuan-tuan sekalian. Maka dia tidak mau naik ke atas lagi, berhenti dia di makam itu. Atau wa imma lil qanaati bih, ada kalanya dia berhenti di situ karena dia sudah merasa puas dengan yang demikian itu tuan-tuan sekalian. Tak mau lagi dia naik ke atas, cukup dia di situ. Li anna man tahaqqaqa fi hadzal maqam lahul karamah minallahi subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi Allah berikan pertolongan, maunah. Orang yang sudah duduk di makam ini, li'anna man tahaqqaqa fi hadzal maqam lahul karamah minallahi subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang sudah mantap duduk di makam tauhid sifat ini, dia sudah punya karamat yang diberikan Allah kepadanya. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau ada orang mengaku keramat, tengok saja prosesnya itu. Orang yang ada keramat itu ada prosesnya tuan-tuan sekalian. Bukan tiba-tiba keramat saja dia ada prosesnya. Maka dikatakan orang yang duduk di makam ini, maka Allah akan berikan keramat. Apa contohnya? Katayyil makan waz zaman. Apa artinya? Bisa melipat tempat dan masa. Itu artinya katayyil makan waz zaman, dia bisa melipat tempat dan melipat masa. Dilipeknya tuan-tuan sekalian. Malam ini dia duduk di nosah nih. Sekarang nih, kalau wali Allah tuh dia
Malam ni duduk di Nosah ni dia. Habis pengajian terdengar kabar udah ada Jakarta dia. Oh, hebat. Ada juga orang mengaku begitu, entah ya atau tidak. Ada juga orang mengaku begitu. Allah berikan keramat kepadanya, bisa melipat tempat dan bisa melipat masa. Satu hari dikhatamnya Quran 2 kali, tuan-tuan sekalian. Maka tidak mengherankan kalau Imam Syafi'i itu karamah, bukan main-main. Diceritakan, diriwayatkan Imam Syafi'i boleh mengkhatamkan Quran pada bulan Ramadan itu 60 kali. Itu karamat. Itu karamat, tuan-tuan sekalian. 60 kali. Artinya satu hari 2 kali. Kalau kita sebulan sekali, secara berkumpulan, dia 10 orang, ada berapa kumpulan? Ada 5 kumpulan, masing-masing satu sekali. Selama 1 bulan tu 5 kali lah dia. Imam Syafi'i bulan Ramadan itu 60 kali. Itu disebut karamat, tuan-tuan sekalian. Itu diantara maksud qatayil makan wa zaman, bisa melipat tempat dan bisa melipat masa. Itu orang yang sudah duduk di makam ini, Allah berikan karamat itu. Prosesnya apa? Mantap ibadah-ibadah zahirnya itu, mantap ibadah-ibadah batin itu, dapatlah dia ini. Apa tak berhenti dia? Orang yang sudah duduk di makam ini terkadang berhenti dia di makam ini. Kenapa? Mungkin nikmat, apalagi bisa melipat tompek. Tuan-tuan sekalian, qatayil makan wa zaman, dia bisa melipat tempat dan masa. Jadi dia merasa nyaman, sudah merasa cukup dengan itu, sehingga dia tidak ingin lagi naik ke tingkatan yang paling tinggi, tuan-tuan sekalian. Namanya tauhid fi dzat. Namanya tauhid fi dzat, nurul ihsan. Dia sudah merasa cukup di tauhid sifat karena ibadah zahirnya sudah lezat, karena ibadah batinnya sudah lezat juga. Dua-duanya sudah lezat. Jadi hendak kemana pergi, hitungan detik saja sudah sampai, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa, biiznillahi ta'ala. Adanya ma'unah, adanya karamat, adanya mukjizat, itu semuanya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah duduk di makam ini juga Allah berikan karamat yang lain selain qatayil makan wa zaman. Apa dia? Wal kashfi anil mughayyabat, kasyaf. Ya, selalu kita mendengar kasyaf ni. Terkadang di suatu tempat itu ada orang kasyaf 24 jam. Bukan 24 jam tu kasyafnya dia, entah ya atau tidak. 24 jam pengakuannya. Wal kashfi anil mughayyabat, artinya apa? Dia sudah mendapat kasyaf dari hal-hal yang gaib, tuan-tuan sekalian. Sudah melihat perkara-perkara yang gaib, karena itu keramat yang Allah berikan kepadanya. Ada orang datang ke mari, tuan-tuan sekalian, saya rasa itu bukan karamat, ceritanya aneh-aneh. Dan dalam tarikat ini banyak yang unik-unik, yang aneh-aneh, yang perlu dilaporkan, yang perlu dikhabarkan dan pantang untuk diceritakan, tuan-tuan sekalian. Dalam beberapa hari yang lalu datang tamu minta petunjuk kepada kita. Saya orang tarikat Naqsyabandiyah juga, tuan. Oh ya, Naqsyabandiyah dari mana nih? Naqsyabandiyah Ghaibiyah. Naqsyabandiyah Ghaibiyah. Jadi saya, tuan, saya dapat pengkhabaran, saya disuruh datang kemari untuk bertanya. Kita jawab saja. Apa sanadnya? Macam mana sanadnya itu? Tarekat yang muktabar ini, tuan, yang diakui, yang pertama itu berlandaskan Quran dan Sunnah. Ada sanad silsilahnya, menganut salah satu mazhab. Kalau tidak Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali.
Kalau tidak ada itu, dia tidak mu'tabar, tuan-tuan sekalian. Macam mana tuan beramal dengan amalan tarikat yang sanadnya terputus? Tidak boleh. Dia tidak diakui, tuan-tuan sekalian. Jadi orang yang duduk di maqam ini diberikan salah satu keramat, itu namanya diberikan keterbukaan dia, kasyaf dia, dapat melihat hal-hal yang gaib. Itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian, jadi orang sampai di makam itu dia terhenti di situ karena nikmatnya, padahal ada satu makam yang lebih tinggi lagi, namanya tauhid fil dzat, yang akan kita bicarakan pada masa yang akan datang. Itu sajalah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahmal hikna bis salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.